Di dua video sebelum ini, saya telah merobohkan argumen bumi datar dengan menggunakan metode trigonometri dan data-data yang mereka hasilkan dari penelitian yang mereka lakukan 23 September 2017 di Pontianak dan mereka susun di dalam jurnal ilmiah yang disusun oleh kelompok bumi datar itu sendiri. Di sini, saya akan menggunakan data yang sama dan metode yang mereka pakai. Dan di sini, langit bumi datar akan tumbang 3 kali. Ronde pertama. Ini adalah peta laut dengan proyeksi Mercator yang sudah dipakai oleh pelaut selama ratusan tahun dan telah dibuktikan kebenarannya sehingga membawa pelaut dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari utara ke selatan, dari barat ke timur tanpa tersesat. Dan ini adalah garis khatulistiwa. Sementara garis putus-putus yang ada di atas khatulistiwa itu adalah garis haluan yang akan dilalui oleh pelaut dari ujung Sumatera sampai ke barat kira-kira dekat di Somalia. Garis yang hijau berada jauh di bawah ke arah selatan dari khatulistiwa. Itu adalah garis haluan yang akan dilalui oleh pelaut ketika berlayar dari selatan Australia menuju ke selatan South Africa. Kedua garis haluan ini dimulai dari bujur yang sama dan diakhiri pada bujur yang sama. Garis haluan yang di atas khatulistiwa memiliki jarak 2119 nautical miles. Sedangkan garis haluan yang di selatan khatulistiwa, dia memiliki jarak 1749 nautical miles. Garis haluan yang di dekat khatulistiwa sedikit di atas, ke arah utara, memiliki jarak jauh lebih besar daripada garis haluan yang jauh di selatan khatulistiwa. Padahal, mereka dimulai dari bujur yang sama dan diakhiri pada bujur yang sama. Mengapa ini bisa terjadi? Konsep bumi bulat menjelaskannya seperti ini. Di atas permukaan bumi yang sebenarnya, ini adalah garis haluan yang di atas garis khatulistiwa itu. Jaraknya jauh lebih besar daripada garis haluan yang berada jauh di selatan garis khatulistiwa. Ini sesuai dengan fakta di lapangan. Di sisi lain, bumi datar, konsepnya kita bisa ambil menjelaskan seperti ini. Ini adalah bumi datar yang mereka pakai. Di bumi yang datar, pada kenyataannya, ini adalah garis haluan yang berada di atas ekuator ke arah utara. Dan garis haluan yang jauh di selatan dari khatulistiwa lebih panjang daripada garis yang berada di utara khatulistiwa itu. Ini bertentangan dan bertolak belakang dari kenyataan. Bagaimana konsep bumi datar bertentangan dengan kenyataan? Ronde pertama, bumi datar TKO, technical knockout. Ronde kedua, ini adalah bumi datar yang saya ambil dari screenshot video yang disajikan oleh Bos Darling. Perhatikan kompas yang ada di bawah itu. Dan ingat, ini adalah garis arah barat timur dan ini adalah garis arah utara selatan. Jangan lupakan garis ini. Karena ini adalah arah barat timur dan arah utara selatan dari lokasi di mana kompas tersebut berada. Jangan lupakan ini. Dan ini adalah konsep siang dan malam yang masih juga disajikan oleh Bos Darling. Sehingga dengan konsep siang malam seperti ini, ketika matahari berada di atas khatulistiwa, misalnya seperti 23 September pada saat itu mereka melakukan penelitian, matahari berada di atas khatulistiwa, tepat di atas Pontianak, berputar sepanjang khatulistiwa, maka siang dan malam terjadi seperti ini. Bagian gelap malam, bagian siang terang. Tempat-tempat yang berada di antara siang dan malam adalah tempat yang sedang mengalami sunset dan sunrise. Perhatikan kembali di kompas ros yang ada di bawah ini. Ini adalah arah barat timur dan ini arah utara selatan dari tempat di mana kompas ros tersebut berada. Karena matahari dan pengamat yang ada di kompas ros itu berada sama-sama di ekuator, sehingga garis ini adalah sama panjang. Dengan demikian, matahari membentuk sudut 45 derajat
Ketika sunset di tempat kompas lurus tersebut 45 derajat ke arah utara dari arah barat. Pertanyaannya, apakah benar ketika matahari tepat berada di atas Pontianak pada siang hari, pada waktu berembang atas, kemudian 6 jam kemudian matahari bergerak dan pada akhirnya sunset? Apakah benar matahari sunset membentuk sudut 45 derajat ke arah utara dari arah barat? Apakah benar demikian? Faktanya, di tempat dimanapun di dunia yang ada di ekuator, ketika matahari juga ada di ekuator, matahari sunset tepat berada di titik barat. Tidak membentuk sudut 45 derajat seperti konsep bumi datar ini yang... Jadi, bagaimana bumi datar menjelaskan konsep ini yang membentuk sudut 45 derajat dari arah barat ketika sunset di tempat kompas lurus ini yang bertentangan dengan kenyataan bahwa sunset ketika matahari di ekuator, sunsetnya di titik barat? Bagaimana? Ronde kedua, technical knockout again. Ronde ketiga akan dilanjutkan di video berikutnya tentang refraksi dan perspektif versi kaum bumi datar. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time dan ciao. Salam pelaut. Dadah, Bapak.